Ya, salam. Berjumpa kembali dengan saya. Ya, kali ini saya ingin bikin video tentang ini lagi banyak diperbincangkan juga di akhir-akhir ini ya. Nggak cuman belakangan ini, dari sudah lama. Ini tentang status Yesus ketika dia datang ke dunia. Jadi ada ajaran yang mengajarkan ketika Yesus datang ke dunia, dia itu hanya sepenuhnya manusia, gitu ya. Dan ada ajaran yang mengajarkan bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Yesus itu satu pribadi dengan dua natur, satu pribadi dengan dua hakikat. Jadi dia satu pribadi sepenuhnya dengan dua hakikat ya, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah dalam satu pribadi. Dan pandangan saya sendiri ya, saya memandang ke yang nomor 2 ini, bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua hakikat, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Jadi sebetulnya ajaran sudah lama ya, dan saya berani bilang ketika ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu ketika dia di dunia dia hanyalah sepenuhnya manusia, menurut saya itu sebuah penyimpangan, sebuah penghujatan ya. Itu jelas salah ya. Nah, makanya saya akan coba jelaskan. Sebetulnya video yang menjelaskan hal ini sudah banyak. Kalau Anda lihat di YouTube itu sudah banyak ya. Ya mudah-mudahan saya bisa jelasin, Roh Kudus bisa menuntun saya untuk menjelaskan dari segi yang berbeda. Oke. Gini ya, sebagai orang Kristen, ketika kita ingin mengenal Tuhan, secara nggak langsung itu menjadikan kita seorang teolog. Ya, teologi itu kan ilmu tentang Allah, menalar Allah, ya, memahami Allah. Jadi ketika kita mau memahami Allah, kita kan menjadi seorang teolog. Ya, jadi semua orang Kristen itu sebenarnya seorang teolog. Ketika Anda ingin mengenal Tuhan, ya Anda jelas menjadi seorang teolog. Nah, untuk menjadi seorang teolog tentu banyak hal yang mesti kita ketahui ya. Dalam Kristen ada yang namanya hermeneutik, itu ilmu tafsir firman ya. Dan di dalam hermeneutik itu banyak teknis-teknisnya, banyak cabang-cabangnya, banyak peraturannya yang harus kita tahu gitu, supaya kita nggak menafsirkan firman secara salah. Dalam yang saya tahu dalam ilmu hermeneutik itu, satu yang paling penting ya, kita nggak boleh mengkontradiksikan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu nggak mungkin salah, firman Tuhan nggak mungkin kontradiksi. Jadi ketika kita ketemu firman yang kelihatannya kontradiksi, kita harus cari jalan keluar gitu. Kita harus cari jalan supaya menjelaskan gimana supaya firman tersebut nggak kontradiksi dengan yang lainnya. Itu pertama. Terus kita juga harus tahu konteks, tradisi pada saat itu. Yang pasti ketika kita menjadi seorang teolog, kita harus membaca seluruh firman Tuhan. Kita harus mengetahui seluruh firman Tuhan.
firman Tuhan itu kan banyak, puluhan ribu ayat, ya. Pasalnya ratusan, banyak, pasalnya 66 buku ya, pasalnya ya ratusan, ya. Banyak sekali gitu. Jadi kalau kita cuma tahu separoh, itu akan sangat berbahaya. Nah, menurut saya kesalahan kenapa orang bisa menafsirkan bahwa Yesus datang sepenuhnya sebagai manusia itu ya karena mereka hanya tahu separoh, mereka hanya melihat separoh, dia nggak melihat sepenuhnya gitu. Jadi ketika mereka melihat separoh, yang separoh ini bertentangan atau enggak dengan separoh yang lainnya, dengan bagian lain dalam kitab suci, itu mesti dilihat. Makanya kita harus melihat secara keseluruhan gitu. Ketika kita menjadi teolog, kita harus menjadi teolog dengan teknik filsafat. Setahu saya filsafat itu kan pemikir. Seorang filsafat itu dia seorang yang berpikir dan wawasannya pasti luas. Dia akan mempelajari apa saja dan dia pikirkan itu. Tapi jeleknya filsafat itu dia nggak tunduk pada yang lain selain kepada pemikiran sendiri atau pemikiran filsafat lain, karena memang sama gitu. Jadi seorang filsafat tuh kalau bahayanya dia nggak tunduk kepada firman Tuhan, ya. Dia nggak tunduk kepada firman Tuhan. Jadi walaupun dia seorang filsafat, dia belajar firman, tapi dia nggak tunduk. Itu bahayanya. Di zaman dulu seorang filsuf itu pasti mengenal dewa-dewa. Tapi walaupun mereka percaya pada dewa-dewa, pemikiran mereka susah untuk tunduk kepada dewa-dewa. Jadi kalau kita mau jadi teolog yang dengan teknik filsafat, dengan wawasan luas, itu bagus kalau kita tundukkan pemikiran kita di bawah firman Tuhan. Kita lihat contohnya siapa sih di Alkitab seorang teolog dengan wawasan luas. Menurut saya contohnya ya Rasul Paulus, ya. Kalau kita lihat dari tulisannya, jelas dia seorang pemikir, jelas Rasul Paulus itu seorang filsafat, ya. Makanya dia pernah nulis, ya, di Kolose 2 ayat 8, ya, dia bilang gini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, ya. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Jadi ini bahayanya filsafat tuh gitu, dia nggak tunduk kepada firman Tuhan. Tapi kalau dia bisa tunduk, dia akan menjadi seorang teolog yang hebat pasti. Sama seperti Paulus, seorang teolog yang hebat, ya. Nah, kembali lagi, untuk mengetahui seluruh firman Tuhan ini sangat penting. Banyak ajaran-ajaran yang salah ketika kita nggak memperhatikan bagian lain dari kitab suci. Contohnya, saya akan buka di, ini yang baru saya dengar ya, saya akan buka di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus si pembicara itu ngomong, untuk masuk surga kita harus melakukan kehendak Bapa. Nah, itu kan jelas salah, jelas menyimpang. Karena kalau untuk masuk surga kita harus melakukan kehendak Bapa, itu artinya kita mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Sudah jelas di Kristen kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Kenapa dia bisa menafsirkan seperti itu?
Ya karena dia nggak melihat ke seluruh firman Tuhan. Jelas keselamatan dalam Kristen itu karena iman, karena percaya. Ya, banyak. Yesus sendiri ngomong di Injil Yohanes, di Matius itu banyak dia ngomong bahwa orang percaya akan mendapat hidup, kekekalan. Jadi kan hanya karena iman gitu. Tapi kenapa orang bisa salah menafsirkan ini? Gitu. Mesti kan dia mencari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Oh, melakukan kehendak Bapa itu buah gitu. Ya, melakukan kehendak Bapa itu buah dari iman yang sejati. Jadi kenapa Yesus ngomong di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Karena melakukan kehendak Bapa itu bukti dari kebenaran iman dia gitu. Dia bukan cuma ngomong tok Yesus Tuhan Tuhan, bukan. Dia punya bukti. Dia punya bukti buah dari iman dia itu melakukan kehendak Bapa, maka dia bisa masuk kerajaan surga. Kalau dia nggak punya bukti, berarti imannya kosong. Di sini saya bukan mengajarkan bahwa keselamatan karena iman tambah perbuatan baik, enggak. Keselamatan dalam kekristenan itu hanya karena iman. Tapi iman yang sejati, keselamatan yang sejati selalu diikuti dengan perubahan, selalu diikuti dengan buah. Makanya Yesus di ayat sebelumnya, di ayat 20, dia katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Jadi jelas sinkron dengan bagian lain dalam kitab suci, harus sinkron supaya kita nggak meleset. Nah, ajaran Yesus datang sebagai manusia seutuhnya itu sudah pasti banyak bertubrukan dengan bagian lain dalam kitab suci, dengan teologi, dengan kristologi. Jadi memang kalau orang kristologi kacau, pasti teologi kacau. Karena Yesus itu Allah teologi. Jadi ini berhubungan, pasti kacau. Kalau kristologi kacau, teologi kacau, imannya pasti kacau. Nah, di sini saya akan menanggapi, kalau saya menanggapi dari segi bahasa sudah banyak di YouTube. Saya menanggapi dari apa ya? Ya pokoknya yang dari lain, dari segi lain itu sudah banyak deh. Tanggapan-tanggapan tentang ajaran di video. Nah, kali ini saya akan menanggapinya dari favorit saya, dari kesukaan saya, itu dari segi Injil, ya. Dari segi Injil. Ya. Jadi sebetulnya ajaran ini kelihatan ya. Kemarin baru sudah banyak yang mempopulerkan ajaran ini, seperti ada satu dokter, ya, orang gendut, kalau khotbah mukanya serius. Jemaatnya juga banyak, tapi itu ajarannya mengharukan, kacau balau ya. Kemarin baru nggak lama saya juga baru dengar lah dari seorang hamba Tuhan masih muda, perempuan. Dia bilang, Yesus meninggalkan ketuhanannya, datang ke dunia menjadi sepenuhnya manusia. Dia bilang. Nah, itu meninggalkan ketuhanan itu sudah bertubrukan dengan teologi dalam kekristenan. Karena paham Tuhan bisa berhenti sebentar jadi Tuhan dan menjadi manusia, itu sebenarnya bukan ajaran kekristenan, tapi ajaran dewa-dewa, ajaran pagan itu. Kalau zaman Yunani kuno sana mungkin bisa dewanya, ya kita lihat di film-film lah, dia seorang dewa terus dia bisa datang ke dunia menjadi manusia. Itu sebenarnya paham dewa-dewa gitu. Jadi kalau kita dalam Kristen nggak mungkin Allah bisa berhenti sebentar jadi Allah, terus berubah jadi manusia, terus nanti bisa jadi Allah lagi. Nggak mungkin.
Sebenarnya ajaran ini sudah ada dari abad, kalau nggak salah abad ketiga ya. Nah, ada yang mengajarkan seperti itu, bahwa Yesus datang ke dunia dalam rupa sepenuhnya manusia. Nanti pas dia dibaptis, dia dijadikan, di situ dia menjadi Allah sekunder, menjadi Allah, diangkat menjadi Allah sekunder gitu. Ini juga paham pagan, nggak mungkin manusia diangkat jadi Allah gitu ya. Jadi bertuburukan dengan paham teologi kita. Nggak mungkin Tuhan berhenti jadi Tuhan terus jadi manusia terus nanti jadi Tuhan, naik pangkat jadi Tuhan lagi. Itu nggak mungkin lah. Terus dilihat dari segi Tritunggal ya. Tritunggal itu kan Allah yang esa hakikatnya dalam 3 pribadi ya. Untuk mengerti Tritunggal kita harus mengerti apa itu hakikat, apa itu pribadi ya. Kalau nggak kita akan pasti akan kacau. Nah, ketika Allah ya ada 3 pribadi toh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Nah, ketika Anak Allah itu turun ke dunia menjadi manusia, tiba-tiba menjadi sepenuhnya manusia, Tritunggal ini pasti bubar. Tritunggal ini bubar sebentar, terus nanti ada lagi, kan aneh gitu, kacau. Jadi makanya itu saya bilang kalau kristologi kacau, pasti teologi juga kacau. Kalau teologi kacau, imannya pasti kacau gitu ya. Nah, sekarang saya akan menanggapi dari segi Injil. Injil, Allah Bapa mengutus satu-satunya anaknya untuk datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, dan dia melakukan seluruh perintah-perintah Bapaknya yang tertulis di Perjanjian Lama dengan sempurna. Yaitu satu bagian dulu ya. Pertanyaannya ya, jadi gini, saya akan teruskan dulu ya. Bagi Anda yang belum pernah nonton video saya tentang Injil, jadi Bapa mengutus satu-satunya anaknya ke dunia dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia lakukan semua perintah Bapa dengan sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Sampai pada waktu ditentukan, Yesus dengan sukarela datang ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, disiksa, dan disalibkan. Ya, seharusnya kita yang disalib. Seharusnya kita yang melakukan perintah Allah dengan sempurna tadi. Seharusnya kita yang disalib karena kita berdosa. Tapi dia ambil cawan murka Bapaknya. Dia tanggung semua hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita. Dia tanggung semua di pundaknya di kayu salib. Ya. Dia ditikam dan dirumuhkan oleh Bapaknya sendiri. Karena kita berdosa pada Allah, bukan kepada setan. Kita berdosa pada Allah. Jadi dia harus bayar itu kepada Allah ya. Dia diremukkan dan ditikam oleh Bapak sendiri. Yesaya 53, untuk memuaskan keadilan Bapaknya dan meredam murka Bapaknya menjadi kedamaian. Dia lakukan semua itu dengan sempurna sampai dia katakan sudah selesai di kayu salib. Dia mati ya. Jadi kita ini diselamatkan dari murka Bapaknya, bukan dari setan. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayaran yang dia lakukan ke Bapa sudah diterima dengan sempurna, dan sebagai tanda bahwa dia anak Allah. Karena kalau dia nggak bangkit, dia akan sama seperti penjahat-penjahat lainnya yang ditangkap, disiksa, dikubur, nggak bangkit-bangkit lagi. Tapi dia anak Allah, dia bangkit. Dan kebangkitannya ini adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Ketika kita bertobat, percaya Injil,
kita diselamatkan dan dapat masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus yang tadi di awal tadi, ketaatan Kristus. Ya. Dan semuanya ada ayat-ayatnya. Anda tinggal buka di YouTube channel saya. Di situ ada seri Injil, pertobatan, macam-macam, Anda tinggal lihat. Jadi paham ini sudah bertentangan dengan segi dari ketaatan Yesus. Ya, kalau kita lihat di Injil, nggak mungkin lah kalau Yesus itu sepenuhnya manusia, ya, walaupun dia dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, tetap dia masih ada chance, ada peluang untuk jatuh ke dalam dosa. Karena dalam kekristenan itu ada doktrin yang mengatakan bahwa Yesus itu nggak mungkin dan nggak akan bisa jatuh dalam dosa. Entah dia mau atau nggak mau, pokoknya dia nggak mungkin. Gitu. Bukan urusan dia mau atau nggak mau, dia nggak mungkin. Kalau dia mau atau nggak mau, itu mau saya sudah memikirkan, saya sudah dosa. Tapi dia nggak mungkin jatuh ke dalam dosa. Bayangkan kalau dia datang dalam keadaan sepenuhnya manusia. Ya, rencana Allah itu pasti gagal. Ya. Dia ada peluang jatuh dalam dosa. Rencananya pasti gagal total. Tapi kita tahu bahwa rencana Allah nggak mungkin gagal. Ya. Walaupun orang bisa bilang, oh Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa. Ya memang, dosa itu bisa dikatakan tidak masuk dalam bagian hakikat manusia, bisa. Karena Adam dan Hawa dilahirkan secara suci tanpa dosa. Ya, tapi selanjutnya mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau manusia itu ya kalau Yesus datang sebagai manusia sepenuhnya, dia pasti akan jatuh dalam dosa. Ya, menginginkan aja, dia mikir aja sudah pasti jatuh dalam dosa. Gitu. Jadi dia harus satu pribadi, di dalamnya ada dua hakikat, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Dan kesadaran Allah dan kesadaran manusia ini nggak mungkin bercampur dan nggak mungkin bisa. Jadi di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang menyatakan keilahian Yesus dan ada ayat-ayat yang menyatakan kemanusiaan dia, kelemahan dia. Nah itu makanya kita mesti lihat semua. Itu yang satu kesadaran ilahi dia, yang satu kesadaran manusia dia. Makanya dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Walaupun nggak ada ayat yang secara langsung mengatakan ini, tapi kita harus baca pada keseluruhan kitab suci, gitu. Makanya kita bisa keluar pengajaran ini. Ya, pernah dijadikan kredo juga, gitu. Kredo apa? Kalsedon kalau nggak salah, lupa saya. Ini sudah ada kredonya gitu, kayak pengakuan imannya sudah ada di zaman dulu. Ya, jadi itu sudah bertuburkan dengan ketaatan Yesus. Nggak mungkin dia bisa melakukan ketaatan dengan sempurna kalau dia manusia. Kalau dia jatuh dalam dosa, satu saja dosa dia lakukan, artinya dia nggak bisa menebus manusia lain. Nanti dia bisa minum cawan murka Bapaknya, itu murka Bapaknya pada dia sendiri. Dia hanya bisa menebus dirinya sendiri karena dia sendiri berdosa, gitu. Jadi nggak mungkin. Ya. Terus di bagian-bagian selanjutnya, ya jelas lah dia nggak bisa menanggung dosa orang lain, dia nggak bisa membayar dosa orang lain karena dia sendiri berdosa. Rencana Allah batal. Ya, itu tadi baru yang pertama loh. Yang selanjutnya pasti dia akan paham ini akan bertuburkan dengan Injil. Gitu. Terus
dia nggak mungkin menebus orang lain, artinya nggak mungkin juga dia bangkit, ya. Karena kalau dia hanya menebus dirinya sendiri, dia nggak bisa membayar hukuman orang lain, ya otomatis Bapak nggak akan membangkitkan dia, gagal. Ya artinya nggak ada kemenangan buat kita, nggak ada kebenaran buat kita. Kita sendiri nggak ada harapan karena kita manusia juga berdosa, nggak ada harapan. Dosa kita tuh melawan semua sifat-sifat Allah. Sudah saya jelaskan di Injil. Pada akhirnya nggak ada kebenaran, kita juga nggak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Semua manusia gagal, betul-betul sudah nggak ada harapan. Semua manusia masuk neraka. Ya, kalau mau ngomongin kasih karunia, ngomongin kemurahan Tuhan, ya kasih karunia Tuhan itu Yesus itu. Kasih karunia Bapa ya ketika dia mengutus satu-satunya anaknya itu. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan mengaruniakan. Gitu. Bayangkan kalau dia datang hanya sebagai manusia, ya sunyi kita, nggak ada keselamatan dalam kekristenan, sama seperti agama-agama lain, tidak ada keselamatan. Ya, makanya kita harus melihat pada keseluruhan. Ya, jadi ajaran ini sangat berbahaya, menghilangkan keselamatan kita. Ya, tapi ya gitu loh, masih banyak aja yang ngajarin kayak gini, anehnya, nggak tahu ya. Ya seperti saya pernah bilang bahwa orang yang sesat tuh nggak tahu kalau dia sedang tersesat. Itu toh, kecuali Roh Kudus yang menegur dia. Roh Kudus yang buka hatinya, merubah hatinya, melahir barukan dia. Makanya pengetahuan kita akan Injil yang komplit pun sangat penting ya. Itu kadang-kadang seperti ayat karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu di 1 Timotius 2 ayat 5. Terus di 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya gara-gara ayat-ayat seperti ini, memang banyak dalam Alkitab ayat-ayat yang hanya menyoroti kemanusiaan Yesus itu banyak. Tapi kalau kita nggak melihat pada seluruh isi kitab suci, kita akan tersesat. Ya, jadi ya semoga Anda mengerti dengan apa yang saya maksud. Pasti ya Anda mengerti lah, secara logika Anda mengerti. Tinggal Anda Roh Kudus bekerja atau enggak dalam diri Anda percaya ya. Di Ulangan 6 dikatakan ya, inilah perintah ya, ini ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan padamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Di Ulangan 6 Tuhan ngomong melalui Musa supaya kita bangsa Israel harus berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Jadi di sini secara nggak langsung kita harus mengerti, melihat, membaca, mendengar seluruh firman Tuhan. Kalau nggak, gimana kita bisa berpegang pada segala ketetapan. Di Matius 28 juga sama. Ya, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi Tuhan tuh maunya kita ngelihat seluruh kitab suci. Sama, nanti dikatakan Roh Kudus akan menuntun kamu pada seluruh kebenaran. Jadi seluruh, kita harus tahu seluruh supaya kita nggak salah jalan. Oke, separuh kebenaran bukan kebenaran.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.